Assalamualaikum. Halo Kak. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, hari ini lumayan cukup baik juga. Gimana dari perjalanan menuju ke sini? Lumayan juga ya, lalu lintas cukup ramai sih hari ini. Padat banget ya tadi. Lumayan padat. Apalagi sekarang hari libur. Ya betul banget, sekarang hari raya juga kan. Orang-orang pada liburan juga ya. Iya. Padat banget. Gimana kabar hari ini? Tepatnya sekarang. Kalau suasana hati sekarang hambar aja sih, nggak yang senang nggak sedih juga. Enak aja ya. Iya betul. Jadi nggak ada perasaan yang mencekam, sedih atau gimana, nggak ada ya? Enggak, Aman-aman aja ya. aman banget. Jadi kalau kesini untuk abang kesini, rekomendasi teman, keluarga atau kemauan sendiri? Kebetulan saya lihat Ivan di sosmed ya, di Instagram melihat, dan saya merasa saya ingin bercerita kepada orang lain karena lumayan lama juga saya pendem gitu lah. Jadi kalau boleh tahu, apa tuh yang kamu pendam selama ini? Kebetulan yang saya pendam tuh dari kecil sebetulnya. Dari saya kecil itu saya mengalami di mana orang tua saya itu mendidik saya dengan cara kolot gitu. Oh, yang Iya, jadul gitu ya? jadul dan keras juga gitu, kayak berak militer gitu. Oke. Jadi dididik dari kecil dengan keras, Ya betul kan. dengan fisik atau Khususnya sama ya beberapa mungkin ada bekas luka gitu. sampai sekarang? Iya. Jadi yang kamu rasakan setelah kejadian yang lalu, sekarang rasanya apa? Efeknya sekarang apa? Sekarang ya, kebetulan kan saya sekarang udah kerja ya. Yang saya rasakan itu ketika saya bersosialisasi, entah kenapa saya jadi terbawa orang tua saya jadi orang yang gampang emosian. Ada hal sekecil apapun yang membuat saya tersinggung, bisa membuat saya kesel. Kalau buat marah gitu ya? Iya iya betul. Jadi dari karena didikan yang penuh emosional, jadinya sekarang terbentuk yang keras kepala, Betul betul. yang emosional juga. Iya betul sekali. Jadi yang kamu rasakan itu sekarang karena itu di diri kamu nih, selain jadi bapak yang penuh emosional, ada rasa kecewa gitu atau gimana? Kalau kecewa ya, mungkin saya kecewa, tapi ya sepenuhnya kecewa juga karena saya tahu mereka mungkin karena sayang, tapi yang saya sesali itu mengapa kalau mungkin untuk orang tua di luar sana mendidik anak dengan tegas itu harus gitu ya, diharuskan agar anak itu disiplin mungkin dengan diri. Cuman yang saya rasakan dari dari umur 2 tahun kebetulan saya ingat banget di situ betul-betul di mana saya tuh kayak dipukul sapu cuma ya mungkin rumah gitu ya, banyak juga emak-emak gitu ya yang dipukul anaknya pakai sapu. Cuman bedanya dari orang tua saya, mukul sapu itu sapu hidup gitu, seminggu itu bisa sampai 4 yang patah ke badan saya. Jadi sering banget ya berarti kejadian itu. Iya betul sekali. Mungkin yang nonton kayak ngiranya mungkin anaknya nakal, sebetulnya nggak nakal banget, kayak ada kesalahan sekecil apapun bisa meledak-ledak gitu.
jadi bukan karena kesalahan kamu sepenuhnya pun Betul. bisa terjadi. Iya, iya. Bahkan terkadang bisa menjadi kelambanan juga sebetulnya Kak. Mungkin ketika namanya di kampung pasti ada namanya tektok sama tetangga ya kan. Betul. Nah ketika ada tektok dengan tetangga itu beliau sudah bisa melampiaskannya kepada orang yang bersangkutan, ya betul. Jadi kepada anak-anak saya termasuk ada adik saya sekarang. Jadi bukan hanya kamu saja yang mengalami Iya, tapi iya. ke adik juga. Iya, iya. Cukup terasa sangat menyedihkan saat itu, betul? Ya, mungkin begitu. Baik. Sekarang berarti kamu kalau disimpulkan dari cerita tadi gak ada penyesalan berarti yang kayak sangat sayangnya penyesalan dalam artian kayak anak itu memang harusnya dididik secara keras tapi kalau berlebihan juga nggak baik Iya, betul. Karena akan membangun pribadi si anak tersebut itu malah menjadi buruk. Mungkin bisa saja jika anaknya yang kan setiap anak itu memiliki sifat yang berbeda. Mungkin kalau saya sendiri, saya tidak memiliki dendam. Harus ditakutkan jika anak lain yang mengalami hal tersebut, anak itu akan memiliki dendam terhadap orang tuanya. Bisa saja ketika orang tuanya sudah tua atau sudah berumur, jadi melekkan si orang tua itu tidak diurus, dan bahkan takutnya ya dibalikin lagi apa yang dilakukan si orang tua itu pada anak. takutnya nanti di kemudian hari di saat orang tua sudah renta Iya, si anaknya jadi nggak mau menolong gitu. iya, betul. Tapi ini kalau misalkan kamu sendiri seorang tua misalkan nanti di suatu hari nanti suatu saat orang tua sudah rentan tersakitkan mungkin ya kamu akan bersikap seperti apa? Kalau saya sendiri ya Kak, sebenarnya saya tidak memiliki dendam apapun karena ya ada juga lah sisi baiknya orang tua saya, ada baiknya juga gitu ke saya. Terkadang dia menunjukkan sayangnya, cuman ya emang tidak seperti orang tua yang lain gitu yang emang berpoin kalau sayangnya. Jadi ya yang saya akan lakukan, yang saya pikirkan sekarang, saya akan ya menjadi anak yang normal-normal saja gitu, tidak akan yang namanya balas dendam. Jadi bakal tetap membantu. Iya. Ya. Kamu ada rasa pengen gak sih jadi melihat anak lain kayak orang tua? Minum. Oh boleh boleh. Silakan. Kayak anak lain orang tuanya pada poin tadi memberikan kasih sayang itu secara terang-terangan kayak dari orang tuanya mungkin berkata sebenarnya mama sayang kamu, ayah Iya. sayang kamu. Kamu ada gak seperti itu? Kita ingin seperti itu? Yang namanya anak ya Kak, pasti ingin banget gitu di dalam hati yang kecil ini itu sebetulnya kenapa gitu saya itu dengan cara seperti ini. Kadang ya diri aja gitu melihat ya gitu. Kadang kan memang bahkan kayak teman-teman saya gitu ya ke lingkungan permainan banyak juga yang orang yang seperti itu. Cuman saya tidak terlalu mendalami rasa itu tersebut. Ketika saya berpikiran seperti itu, langsung saya timpah lagi dengan memikirkan perbuatan baik orang tua saya. Agar tidak merasa dendam. Iya betul. Jadi dilihat sisi baiknya juga. Iya betul. Jadi nggak memendam rasa benci juga ya. Tapi jadi di waktu kecil itu tetap memikirkan dua belah sisinya, sisi baik sisi buruknya saat itu. Iya, saya dari kecil seperti itu. Bahkan saya mau cerita sedikit tentang
kejadian pada saat itu. Waktu itu saya ingat banget, ini bahkan ada sebelah kiri atau kanan gitu, kepala saya bocor. Waktu itu ayah saya kebetulan kerja di kota gitu ya, kerja kalau pulang tuh malam. Pada saat itu cuman saya lupa saya melakukan kesalahan apa, tapi yang saya ingat itu pada saat itu mama saya itu kesel, marah gitu, melampiaskannya itu dengan cara, kalau mungkin kakak tahu ya, casan Nokia yang jadul, yang ya yang kalau sekarang mungkin kayak casan laptop gitu ya, gede gitu. Waktu itu saya benar-benar dipukul gitu pakai kepalanya. Jadi mama tuh megangnya di kabelnya, di kepala batoknya itu dipukulin. Kalau itu menyebabkan saya bocor di sini. Mungkin kalau sekarang dibotakin ada bentuk huruf L bekas bocor. Yang paling penting itu karena pada saat itu adik saya ini lahir, saya umur kisaran 2 sampai 3 tahunan pada saat itu. Dan itu yang benar-benar membekas di ingatan anak tuh, nggak akan lupa mau di mana pun. Ya gitu, jadi ya walaupun, tapi tetap aja walaupun nggak akan lupa gitu, harus aja lah, nggak boleh gitu ya, namanya anak dihalang oleh orang. Tapi atas kejadian itu memaafkan orang tua. Saya selalu memaafkan, itu karena emang namanya anak pasti tahu gitu ya watak orang tua gitu aja. Saya tahu jadi watak mama tuh orang yang benar-benar tegas, terus ya gitu gampang mau takut dirinya. Hal seperti apapun beliau bisa kok. Jadi entah itu kesalahan kamu, entah itu kesalahan siapa aja, ditimpakan ke kamu, dan hal besar apalagi kecil bisa saja terjadi gitu ya, meledak kapan saja. Saya izin merokok boleh di video ini? Boleh. Silakan. Terima kasih. Kalau misalkan kakaknya lebih merasa enjoy dan suka sambil merokok, saya. Terima kasih. Coba susah. Kebetulan memang saya itu memiliki kedua orang tua tuh yang memang mereka tuh bilang klopnya tuh bukan yang ketika satu marah yang satu tahan ya, tapi ketika yang satu marah yang satu ikutan. Iya, jadi pada saat dari sejak kecil saya tuh benar-benar tidak memiliki perlindungan. Mungkin yang saya tahu ketika mungkin si ayah marah, si mama itu melindungi, menjaga, atau kayak meredamkan gitu ya. Tapi beda kalau orang tua saya itu. Jadi ketika yang satu marah, yang satu itu ikutan. Jadi itu mungkin perlindungan saya sejak kecil sampai sekarang itu ada di tante saya atau bibi ya. Kalau di Sundanya itu bibi. Itu berarti bibi dari adik ibu. Adik dari ibu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh larinya ke tante itu ya? Iya betul. Saya ngadunya kalau ada masalah dimanapun, ngadunya saya pada beliau. Jadi beliau menjadi tempat perlindungan pada saat itu. Iya betul. Menjadi tempat yang nyaman lah ya. Iya betul. Tempat saya ngadu gitu.
sebetulnya sempat juga terjerumus ke dunia gelap gitu ya. Maksudnya dunia gelap tuh seperti apa? Jadi pada saat itu saya SMP mungkin SMP kelas 1 itu saya masih diperlakukan Kasar. seperti begitu ya. Ditambah karena kan saya SMP itu di sekolah yang lumayan terfavorit juga. Oke, Ya, sekolah favorit itu. Jadi anak-anaknya itu dari belahan dunia tuh kumpul ya, dari berbagai daerah itu. ya sebagai karakter lah ya. Iya. Jadi kebetulan saya bertemannya itu dengan orang yang ternyata sama satu frekuensi. Sering diperlakukan Ya, kasar juga. betul. Jadi pada saat itu ya kami mulai mencoba-coba dari mulai obat-obatan, minum-minuman, atau sekarang tuh mungkin disebutnya tembakau sintetis. Oke. Ya, pokoknya waktu itu berbagai macam lah saya cobain agar saya itu bisa tenang gitu. Jadi saat itu karena penuh kekerasan, jadi merasa nggak tenang, Iya, rasa betul. kesal juga, nggak bisa melampiaskan, akhirnya melampiaskan ke hal-hal tersebut. Iya, betul sekali. Itu karena dorongan ajakan teman juga kah atau bagaimana? Kalau diperkenalkannya itu memang oleh teman, cuman teman saya itu tidak yang maksa gitu, dan saya mencobanya itu pure dengan saya sendiri, tidak ada dorongan dari siapapun. Ya memang karena itu saya ingin melampiaskan semua kesalahan saya pada hal-hal seperti itu. Apakah saudara kamu tahu yang si tante itu tahu gak kamu menggunakan ini seperti itu? Di tahun-tahun pertama itu tidak tahu itu jika saya sudah di kelas 11 salah satu di kelas 10 waktu itu zaman-zamannya. SMA berarti? Iya betul, baru tahu itu pas SMA, zaman-zamannya COVID itu 2020-an. Itu pun tahunnya karena orang tua saya ngadu pada beliau. Jadi orang tua sudah tahu duluan ya? Ya betul. Jadi pada saat itu ketahuannya oleh orang tua dahulu, oleh ayah. Mungkin ya beliau sudah kenal juga ya sama obat-obatan seperti itu. Jadi pada saat itu saya lupa ngebuang sangkangnya gitu, Ya, karena kebodohan saya sendiri. Bekas saya pakai, saya simpan di kamar. temu lah tuh si barang itu ya bekasnya tuh. Iya betul. Pada saat itu kayak langsung apa ya, dikumpulin semua saudara saya, dari mulai tante, nenek, atau paman juga semua dikumpulin di rumah saya, dipanggil semua dan ya diberitahu itu semuanya, kelakuan saya itu begini. Dan yang saya sesali itu, saya kecewa pada saat itu tuh ternyata orang tua saya tuh malah menyalahkan semua itu terhadap teman-teman saya. Oke, jadi mengiranya karena pergaulan. Ya betul. Oke, lalu Ya awal ketahuan tidak bisa berputih, saya mengaku saya salah. ya, karena sudah ada bukti Ya juga. betul. Tapi pada saat itu bodohnya saya itu, saya tidak ngerem, ya malah mencoba hal-hal yang lebih gila lagi. Jadi karena mungkin karena ngerasa udah merasa ketahuan dan malah langsung dijudge Ya, tanpa betul. dicari tahu dulu akar permasalahannya dari mana, kenapa mau konsumsi itu gitu Iya. ya. Jadi
tidak lagi make yang gitu. Pokoknya dari setelah kejadian saya ketahuan itu jarak 1 atau 2 bulan itu ternyata saya ketahuan lagi. Pada saat itu ketahuannya pada saat saya lagi minum sama obat-obatan itu, ternyata ayah saya melihat dan disitu pun ya sama seperti biasanya saya dihantam habis-habisan lagi. Tetapi saat itu nggak mengumpulkan saudara-saudara itu langsung Enggak, ya langsung aku pantang lagi tuh ya di rumah. Saya nyampe rumah langsung pokoknya sih ngomong belur lagi. Bahkan pada saat itu mungkin teman-teman tahu ya, sepeda BMX cuman yang batangnya itu padat. Jadi benar-benar mungkin satu batang sepeda, satu rangka sepeda itu 10 kiloan gitu. Dan pada saat itu badan saya kan kecil ya, zaman sekolah. Kayak bayangkan anak sekecil itu dari belakang tuh dihantam sepeda itu, benar-benar kena punggung sih. Sempat ini juga apa namanya tuh, patah tulang. Iya, sempat juga ini patah tulang tuh karena kejadian itu. Dan saya belum tobat ternyata. Pada saat itu malah makin berontak lagi. Saya ngerasa kenapa beliau tidak introspeksi diri. Ya tidak begitu maksudnya. Tidak memikirkan perilaku orang tua saya itu kayak dari kecil itu gimana gitu kepada anaknya. Jadi kamu merasa kesal ya saat itu? Iya benar. Saya bisa merasakan rasa kekesalan itu pada saat itu. Jadi kamu malah makin keras kepala, malah makin berontak. Iya, saya makin menjadi lagi. Jadi setelah itu? Pada saat itu saya kabur selama semingguan atau berapa gitu sebelum akhirnya dicari kembali. Saya nginep gitu di rumah teman. Saat itu sebentar, sorry saya potong. Jadi saat itu berarti pada kelas 10, masih kelas 10 itu kejadiannya? Iya betul, masih kelas 10. Pada saat libur sekolah itu. Oke, pada saat libur sekolah di corona itu Iya, kan ya, pandemi COVID. itu. Ya, jadi sempat kabur ke rumah teman. Iya betul. Setelah seminggu akhirnya saya dijemput ke rumah teman saya itu, suruh pulang lagi. Dan dikumpulin lagi semua saudara-saudara saya, diobrolin lagi gitu maunya gimana. Dan pada saat itu saya mencoba speak up tentang yang saya rasakan gitu ya, kenapa saya Bisa seperti itu. Ternyata pada saat saya speak up itu orang tua saya itu membantah semua omongan saya itu mentah-mentah, pokoknya nggak ada yang didengar. Dan malah saya ingat waktu itu HP saya, handphone gitu ya, malah ke handphone saya gitu dihancurin sama ayah waktu itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi tuh nyampe sampai di mana, dikumpulin lagi sama keluarga gitu ya. Iya tuh. Setelah kabur dari rumah. Iya betul. Pada saat itu orang yang sama dikumpulkan kembali dan orang tua saya itu menanyakan keinginan saya pada saat itu apa. Dan saya mencoba speak up, pada saat itu saya bilang bahwa yang saya alami pada saat itu tuh karena kesalahan mereka, karena saya dari kecil dididik seperti itu. Karena rasa berontak Iya, lah saya ya. ingin berontak gitu. Saya tidak ingin gitu
dididik seperti pada saat itu. Dan mungkin yang terjadi pada saat itu tuh orang tua saya bukan yang sadar diri atau gimana gitu. Mereka malah membantah omongan saya. Pokoknya pada saat itu yang saya omongin, saya speak up itu tidak ada yang didengar, dibantah mentah-mentah gitu. Dan yang terjadi bukan hanya membantah omongan saya, mereka juga larinya ke barang-barang saya, termasuk handphone dilempar gitu, dihancurin. Karena mungkin dia kesal mau mukul juga karena rame kan, banyak saudara-saudara gitu. Jadi handphone saya dilempar, dibanting gitu. Oke, jadi kalau misalkan lagi ada saudara gitu ya, mereka nggak berani untuk kasar pada. Oh enggak gitu. Bahkan satu kampung saya itu, satu RT saya itu sudah tahu kejadian yang menimpa saya tuh selama saya kecil. Bahkan beberapa kali juga disiksanya itu di tempat umum. Jadi ya udah bukan hal aneh lagi Udah jadi rahasia umum lah ya. Iya, bagi warga-warga RT saya itu ya sudah tahu lah gitu pelakuannya semua. Tapi beruntungnya saya tuh beberapa kali juga pada saat itu bisa dihadapan hukum, beberapa kali saya diselamatkan. Iya. Ketika saya ingat banget ini, saya itu lagi benar-benar dari gang, dari depan gang, saya dari gang rumah. Iya, dari gang rumah itu saya tarik gitu baju saya tuh. Seret. Iya, seret itu baju saya dari gang rumah itu sampai ke rumah saya itu mungkin ada 100 meteran. Saya itu diseret baju itu sampai pokoknya robek-robek, gak karuan itu baju. Diseret. Waktu itu untungnya tuh ada tetangga saya yang emang beliau itu lumayan care gitu. Iya, saya itu diambil dari orang tua saya, dibawa ke rumahnya, diobatin luka-luka saya. Karena waktu itu saya seingat saya itu di punggung ini tuh luka dadas gitu ya, baret, karena waktu itu di ini juga sudah dibentur-bentur ke Waktu diserang tuh ada benturan-benturan juga ya? Iya, bahkan sengaja gitu dibentur-bentur ke pagar warga. Oke. Di sini tuh saya baret di paha, terus di bagian sini, dan di sini saya itu sama baret juga gitu. Saya dibawa ke rumah warga yang nyelamatin saya itu, tetangga saya, diobatin pakai hangat, pakai betadine luka-luka saya. Terus dipanggil tante saya itu, bibi saya itu dipanggil ke rumah tetangga saya itu agar saya dibawa ke rumah bibi saya untuk tidur beberapa hari di sana sampai situasi mereda. Setelah di rumah bibi itu barulah dipanggil tukang urut karena ada kesaleo juga di tulang ini tuh agak geser gitu ya, karena ya mungkin iya, karena kan badan saya waktu itu kecil, waktu itu SMP kelas 9, badan saya kan kecil ya, enteng bagi beliau membanting saya. Pada itu saya kayak diangkat, dibanting ke bawah, dan ini tangan tuh agak kesleo gitu, agak geser tuh.
kayak dia dipanggil tukang urut gitu. Barulah pada saat itu saya tidur beberapa hari, kalau nggak salah itu 3 atau 4 harian gitu saya di rumah bibi itu, sampai akhirnya saya dijemput lagi orang tua, diajak pulang lagi. Awalnya memang saya nggak mau karena saya sudah tahu di rumah akan seperti apa. Jadi kamu mikirnya kalau di rumah bakal tambah gitu ya? Iya, kalau di rumah saya pasti terjadi lagi seperti itu. Tapi akhirnya saya dibujuk oleh orang tua saya, dirayu gitu, dan akhirnya saya mau Pulang. ya, pulang. Tapi setelah pulang itu aman? Alhamdulillah aman pada saat itu. Ya, saya lanjut lagi ke cerita tadi yang setelah kabur ke rumah teman, lalu dikumpulkan, lalu sampai dibanting sama orang Iya, tua. betul. Nah itu orang tua kan nggak berani memukul ke badan karena ada saudara-saudara. Iya, pada saat itu. Oke, jadi mungkin orang tua saat itu nggak berani mukul karena ya pasti ditahan juga lah ya. Iya, karena waktu itu ada nenek juga. Kebetulan yang orang tua saya tidak berani itu ketika ada nenek. Oke, jadi kalau saat ada yang lain mereka masih berani, cuma Iya. kalau misalkan udah ada nenek, Iya, mereka angkat tangan gitu. iya, iya, betul, betul. Oke. Nah setelah itu yang kamu rasakan bagaimana? Atau saat itu kamu merasa gimana? Mungkin yang saya rasakan tuh kayak saya tuh noluk juga ke Allah. Maksudnya noluk tuh kenapa gitu, saya dipertemukan dengan orang tua yang itu kejelekannya itu ya. Kenapa gitu yang terjadi di hidup saya gitu. Jadi yang kamu rasakan pada saat itu, pada saat kejadian itu bagaimana? Setelah kejadian itu saya tuh sempat ngeluh juga ke Allah tuh. Maksudnya ngeluh tuh begini, kenapa saya harus diperlakukan seperti itu. Maksudnya tuh kayak ya benar orang anak kecil itu terlalu kejam, saya rasakan kalau seperti itu. Jadi sebenarnya kamu pada saat itu juga bertanya-tanya, Iya, betul. kenapa aku gitu? Iya. Lalu akhirnya setelah banyak kejadian pada masa lalu, Ya. lalu sekarang kamu tumbuh menjadi seorang yang keras kepala, kamu merasakan ingin merubah hal itu atau tidak? Kalau merubah tuh sebetulnya sering juga ya, kayak nahan-nahan ketika saya sedang kesal tuh, karena emang ada beberapa kejadian juga yang saya tuh tidak bisa nahan diri. Saya pun kayak mencontoh perilaku orang tua saya itu kayak meledak-ledak gitu, karena sampai saat detik ini pun orang tua saya tuh kayak masih yang mungkin kalau main fisik enggak ya, tapi sekarang tuh dengan Verbal. iya ucapan-ucapan gitu, perkataannya. Tapi ya mungkin saya juga ngerasa udah gede gitu ya. Beberapa kali juga saya debatin. Jadi udah bisa melawan. Iya betul. Tapi saya tidak membenarkan perilaku itu, cuman ya saya merasa spontan aja ketika saya diperlakukan seperti itu, dibentak-bentak. Apalagi yang kejadian itu saya tidak tahu menau apa sih yang terjadi gitu, dan spontan saja saya kayak membentak balik. Saya akui itu tidak benar sama sekali. Jadi kamu itu sekarang sudah mulai menyadari bahwa hal itu tidak baik, tidak Iya benar. betul. Jadi kamu juga sudah mengurangi
hal-hal yang seperti itu Iya, dan tidak pandang bunda. Nah, yang kamu lakukan tuh dengan cara apa? Mungkin untuk sekarang alhamdulillah saya tidak kembali ke obat-obatan itu. Tidak kembali ke lingkungan seperti itu. Yang saya lakukan itu mungkin saya kayak menambah kegiatan saya. Jadi mencari kesibukan lain. Iya betul. Saya mungkin kalau misalnya kerja ya banyak yang kerjanya atau lagi di rumah, usahain jangan diam terlalu lama gitu. Apa aja gitu, kayak ke kendaraan, mungkin mau pergi ke motor atau olahraga ya, gitu. Jadi dengan cara itu udah merasa jauh lebih baik lah ya. Iya alhamdulillah. Atau mungkin ada harapan ke depannya? Kalau harapan saya ya saya harap kedepannya mungkin ya orang tua tuh lebih bisa menyadari perilakunya itu tidak benar gitu. Mungkin dengan ketika kakak itu bisa menahan diri lah, tidak yang odak-odak ucapannya, karena emang sesering itu dimaki-maki itu. Pada saya jangan seperti itulah. Tapi untuk saat ini sudah mulai bisa menahan lah ya, kalau misalkan orang tua juga yang marahi gitu ya. Iya untuk sekarang ya lebih sering menghindar aja sih gitu. Mungkin ketika lagi ngomel atau besar-besar ya saya tinggal aja deh. Jauh lah ya. Iya. Jadi mungkin sekarang sudah merasa jauh lebih baik, Iya. lebih tenang, dan juga kalau misalkan orang tua memang udah merasa kayaknya kelihatannya nih udah nggak nyaman nih gitu Iya. ya, lebih baik menjauh dulu, menghindar dulu gitu Iya lah ya, betul. mencari kesibukan lain di luar dengan yang lebih baik. Yang lebih bermanfaat tuh. Mungkin ada hal lain yang bisa diceritakan lagi selain itu? Untuk sejauh ini sih pengalaman saya, permasalahan saya hanya sampai di situ. Yang lainnya itu ya semoga aja tidak ada kejadian ini lagi aja. Ya, jadi kesimpulannya mungkin setelah adanya kejadian yang cukup panjang, cukup melelahkan, cukup menyakitkan juga Iya, saya betul. mendengarnya, mungkin terdengar kayak cukup krusial untuk anak kecil sekecil itu untuk Betul. mendapatkan kekerasan seperti itu gitu ya. Nah mungkin kamu juga di sisi lain mendapatkan apa ya namanya, pembelajaran. Iya betul. Pembelajaran yang dapat diambil, sisi baiknya diambil, sisi buruknya dibuang Iya, gitu iya, iya. ya. Iya betul. Dan sekarang sudah jauh lebih baik, sudah banyak kemajuan juga, dan itu sangat keren buat kamu. Terima kasih. Mungkin sesi konseling untuk saat ini cukup diselesaikan dulu. Mungkin kalau misalkan kakaknya mau ada cerita lagi, atau misalkan ada keluh kesah atau ada merasa kayaknya aku butuh cerita, silahkan datang kembali. Pasti. Saya ngerasa nyaman juga sih. Oke, baik. Udah sekarang udah ngerasa semua cukup tercurahkan lah ya. Terima kasih Kak udah mau bercerita. Terima kasih udah mau bertahan sejauh ini. Kamu hebat banget, sejauh ini udah bisa bertahan, sejauh ini udah bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih baik tersebut. Tetap mempertahankan kebaikan ya. Terima kasih Kak. Baik. Saya izin undur diri. Oke. Sekarang pulang pakai kendaraan atau? Iya kebetulan saya bawa motor. Oke. Hati-hati di jalan deh. Baik terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.